Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kemudahan dalam beribadah. Dan ini kita masuk pada malam berapa, Bu? Ke-25. Ya, alhamdulillah. Ini malam apa, Bu? Malam Jumat. Malam kan? Ganjil. Jadi sebagian ulama, Bapak dan Ibu, ada yang berpendapat, ya, ada yang berpendapat idza tawafaq, apabila sepakat atau berjumpanya malam ganjil dengan malam Jumat di 10 malam terakhir, ya, bisa jadi atau harap-harap besar di sana adalah malam Lailatul Qadar. Lihat saja nanti suasananya tenang atau tidak, cuaca, ya. Nah, maka kita lihat ciri-ciri tersebut. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama agar kita memperbanyak atau ya memperhatikan malam tersebut dengan ya kesepakatan malam ganjil, malam Jumat di 10 malam terakhir. Maka mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kemudahan untuk menggapai kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tidak lupa kita hadirkan hari pimpinan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasulullah SAW yang dimudahkan pula untuk mencontoh Rasulullah SAW menggapai malam Lailatul Qadar dan menjadi umat Rasulullah yang dimudahkan mengikuti Rasulullah SAW dalam amalan-amalan terbaiknya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan kepada kami tentang dahsyatnya istighfar. Nah, istighfar itu apa? Dalam bahasa Arab dari kata istaghfar yastaghfiru istighfar, ya, yang artinya adalah talabul maghfirah, yaitu meminta ampunan. Ya, meminta ampunan. Nah, mengapa perlu ada kita meminta ampunan? Karena kita yang namanya manusia itu insan, makhluknya yang banyak lupa, dekat tertulisnya. Karena banyak lupa ini berarti banyak salah. Karena banyak salah, banyak khilafnya, banyak kekeliruannya. Maka pentingnya bagi kita untuk watawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Ini antara hubungan kita dengan sesama. Tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala kita perlu untuk meminta ampun banyak-banyak kepada-Nya. Saking ya pentingnya istighfar ini, bahkan Rasulullah dikatakan, ya, dan Rasulullah mengatakan sendiri untuk dirinya, "Inni la astaghfirullah taala akthar min 70 marratan." Aku dalam sehari, kata Rasulullah, ya, tidak lepas untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah, ya, lebih daripada 70 kali. 70 kali. Ya, 70 kali. Bahkan dalam riwayat ada yang 100 kali. Ini Rasulullah. Siapa Rasulullah? Panutan kita, suri tauladan kita yang sudah dijamin surganya, sudah diampuni dosa-dosanya, matafad dan min wa mata'akhir, yang berlalu dan yang akan datang sudah diampuni dosanya. Sudah dipastikan masuk surga. Nah, kita, pertanyaannya, kita umatnya sudah tahu di mana surganya, Bu? Belum. Sudah tahu diampuni dosanya, Pak? Enggak tahu kita. Ya kan? Nah, sudah tahu kapan mati? Enggak tahu lebih-lebih, ya kan? Nah, maka kita enggak tahu. Maka sepantasnya lebih-lebih kita harus banyak-banyak beristighfar. Karena apa? Banyak dosa. Kalau nggak banyak dosa, nggak mungkin Allah dan Rasulnya itu menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak istighfar. Ya. Nah, dalam ayatnya sendiri Allah SWT
wasallam, ya, itu dalam surat Nuh. Ya, Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, ya qaum istaghfiru, ya, anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, istighfarlah kalian. Tidakkah kalian tahu yang menurunkan hujan dari langit itu Allah? Tidakkah kalian tahu yang Allah Subhanahu wa taala mengadakan bagimu, ya, tumbuh-tumbuhan dan makanan, ja'alakum jannati, kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir, ya, dan menjadikan bagimu anak-anak. Ya, maka suatu ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya sama 3 orang ini, dan ini kisah masyhur sekali. Orang pertama itu mengadukan, ya, dalam suatu majelis ada yang mengadukan, wahai imam, sesungguhnya sudah lama aku merasakan kemiskinan, ya, banyak kekurangan. Apa kira-kira, ya, kiat, apa kira-kira amalan, itulah kalau bahasa kita sekarang, ya kan? Amalan apa kira-kira yang bisa aku lakukan untuk aku tidak lagi miskin? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirullah. Ya, istaghfirullah. Banyaklah minta ampun atau memohon ampunlah kepada Allah dan istighfarlah. Ada orang kedua datang, wah imam, di kampungku sudah lama tidak turun hujan, ya, sudah paceklik, ya, tumbuh-tumbuhan banyak mati, ya, tidak gagal panen. Maka apa kiat-kiat atau amalan yang bisa menjadikan kebun-kebun tadi itu kembali diturunkan hujan oleh Allah SWT? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Sama juga, istaghfirullah. Minta ampunlah kepada Allah SWT. Datang orang ketiga, ya, wah imam, sudah lama aku merindukan atau menginginkan seorang anak, ya, sudah bertahun-tahun aku, ya, apa kira-kira amalan yang baik untuk aku lakukan, wahai imam, agar Allah karuniakan kepada seorang anak? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirullah. Minta ampunlah kepada Allah. Heran murid-muridnya, ya, heran, saking herannya, kok semua jawabannya sama. Dari semua keluhan, jawabannya apa? Sama, istaghfirullah. Ya, maka apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ala tasma'u qaulallahi ta'ala, apakah kalian tidak mengetahui dan tidak mendengar? Ya, melalui lisan nabinya Allah katakan, dan Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, anistaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun, yang telah menurunkan hujan dari langit, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin, yang telah mengadakan bagimu harta-harta dan anak-anak, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan telah menjadikan bagimu kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Nah, jelas sekali konteks ayatnya tersebut dengan apa yang ditanyakan oleh jamaahnya tadi. Nah, ini kisah pertama. Kisah yang kedua, ya, tentang istighfar juga ini. Ya, ada seorang, ya, khabbaz. Ya, khabbaz ini adalah tukang roti. Ya, tukang roti ini, ya, suatu ketika, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, pada suatu malam dalam keadaan safar, ya, dalam keadaan safar, beliau sudah masuk waktu Isya, mampir ke masjid, ya, di mana ketika itu, yaitu di luar kota, ya, daripada kota yang biasa beliau tempati di luar Irak, ya. Sedangkan Imam Ahmad ini adalah imam masyhur, imam yang terkenal, ya, ketika itu di Irak. Maka dalam keadaan safar di malam hari itu, ya, dilihatnya waktu sudah larut malam, maka minta izin kepada marbut masjid tersebut. Ya, ada juga marbutnya, Pak, ya.
marbot masjid tersebut untuk bermalam di masjid. Ternyata tidak diizinkan sama marbotnya. Ya, mungkin dalam keadaan yang seperti kita juga saat-saat ini, Pak, ya. Banyak masjid yang ditutup juga itu, ya. Nah, kita nggak tahu alasannya, mungkin ada alasan-alasan keamanan lah, ya. Nah, tidak diizinkan. Minta lagi untuk tidur di terasnya. Tidak juga diizinkan, ya. Tidak diizinkan oleh marbot tersebut untuk bermalam di masjid tersebut. Mungkin karena tidak tahu siapa yang minta tadi. Kalau seandainya tahu itu adalah Imam Ahmad, bisa jadi ya akan dikenal dan akan dipersilahkan. Tapi karena tidak tahu, karena orang ulama dulu masyhur, ya dikenal itu dengan namanya saja, tapi nggak tahu rupanya. Ya, biasa ya. Masyhur Imam Ahmad, tapi nggak tahu orangnya mana. Ya. Nah, ketika itu tukang roti atau khabbaz tadi itu mendengar ya Imam Ahmad ingin bermalam tersebut, lantas mempersilahkan untuk bermalam ke rumahnya. Wah Imam, ya wahai Syekh, silakan mampirlah ke rumahku untuk bermalam. Insyaallah ada tempat untukmu bermalam. Maka dipersilakan, dan sesampainya di rumahnya, ya perbuatan daripada khabbaz tadi itu tidak terlepas daripada istighfar. Ya, ketika Imam Ahmad mendengar istighfar, ya tukang roti tadi itu terheran-heran. Ya, terheran-heran, apa yang membuatmu membiasakan istighfar tadi, dan apa hasil atau dampak daripada istighfar itu, kata Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad tahu dampak dari istighfar itu apa, tapi sekedar ingin tanya. Ya, ingin tanya apa sih ya buah daripada istighfar tadi itu yang sudah dirasakan oleh tukang roti tadi. Apa kata tukang roti tadi? Ya Syekh, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah, segala doa-doaku sudah banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aku memperbanyak istighfar. Tapi satu doaku yang belum Allah kabulkan. Maka terheran, apa itu? Kata Imam Ahmad. Apa permintaan atau apa doamu? Ya, yang satu itu yang belum diucapkan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata tukang roti? Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung bertakbir Imam Ahmad, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah walillahil hamd. Ya, akulah Imam Ahmad, wahai Syekh, wahai Tuan. Maka terkejut, dan itulah ya doa terakhir daripada tukang roti tadi, atau ya tukang roti tadi itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Imam Ahmad. Dan apa kata Imam Ahmad? Mungkin ya dipersulitnya aku untuk tidak bermalam di masjid tadi, atau aku diarahkan ke rumahmu ini adalah kemudahan daripada Allah untuk mengabulkan doamu tadi. Ya, yaitu dengan bertemunya Imam Ahmad dengan tukang roti tadi. Masya Allah, ya ini sahih kisahnya. Ya, kita nggak tahu ini, Pak. Kita nggak tahu sebesar apa dosa-dosa kita, tapi memang itulah kita dianjurkan untuk beristighfar. Nah, ada ya macam-macam bentuk istighfar, dan saya ingin sebutkan sayyidul istighfarnya kan, ya. Kalau istighfar kan gampang ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ini ada sayyidnya, itu sayyid yang paling diutamakan, tuannya istighfar, ya, tuannya istighfar. Nah, redaksinya itu silakan nanti Bapak dan Ibu ya cari ya di internet atau di mana pun itu, ya redaksinya itu adalah ya ini ya redaksinya. Baik, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Ya, ini diriwayatkan oleh Syaddad bin Ausir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfar an taqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant
khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu redaksi doanya. Redaksi istighfarnya. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya Allah sesungguhnya engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain pada engkau. Khalaqtani wa ana 'abduk, engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu ya Allah. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku atas ya keputusan dan perjanjian ya denganmu ya Allah, ya yaitu perjanjian kita semasa kita di Al-Azal, ya kita berjanji untuk beribadah kepada Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan apa yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku kembali kepadamu dengan nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dhanbi, dan aku juga kembali kepadamu dengan dosa-dosaku. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka ampunilah dosaku ya, fa innahu la yaghfir, tidak ada Tuhan yang maha mengampuni selain daripada Engkau ya Allah. Maka Bapak dan Ibu, ini kalau bisa dihafal, kira-kira hafal enggak ya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi fa in faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi dihafal walaupun panjang, tapi kalau usahakan la astaghfirullah. Itu saja pun boleh lah ya. Subhanallah ya apa namanya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini juga boleh. Banyak redaksi daripada istighfar tadi itu, dan mudah-mudahan kita Allah berikan kemudahan di malam-malam terakhir ini dengan kita memperbanyak doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Lagi-lagi kita minta ampun sebagai bukti, sebagai cara kita untuk kembali dan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang banyak masalahnya, Bapak dan Ibu yang banyak ya persoalan anak-anaknya yang tidak taat dan lain sebagainya, banyak-banyak istighfar kita, Pak. Ya, istighfar banyak-banyak. Ya, kita juga banyak dosa, banyak komentar yang tidak sengaja dan sengaja ataupun tidak sengaja, banyak istighfar. Tapi kalau kaitannya dengan manusia, ini banyaklah minta maaf. Kalau sama Allah, ini tinggal istighfar saja, Pak. Ya, nah itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang Allah mudahkan untuk beristighfar dan mengamalkannya dan meresapi makna-maknanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.